Oke, kita mulai aja ya. Eh, Selamat pagi untuk kita semua. Pagi, Pak. Selamat Pagi, pagi, Pak. Pak. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan daringnya, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Kembali kita ke perkuliahan sistem komputer, sistem jaringan komputer. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang komponen jaringan komputer ya. Apa itu komponen? Nah, komponen itu maksudnya pendukung. Sama kayak kita mau makan. Mau makan itu kan banyak alurnya. Ambil dulu berasnya, baru bersihkan apanya, mejikomnya, baru colokkan, baru bisa makan ya. Jadi ini sama kayak kita pakai jaringan di komputer ya. Kalau misalnya kita di warnet ataupun di lab, itu kita hanya memakai aja. Kita tidak tahu komponen pendukungnya. Kenapa kita bisa mengakses komputer itu dengan internet? Kenapa kita bisa mengakses internet di sana? Jadi di sana itu ada banyak komponen pendukungnya. Ada itu nanti hub, ada repeater, ada switch, ada kabel, ada OS. Jadi itulah pendukungnya. Kenapa kita bisa mengakses internet? Jadi nggak sesimpel yang kita pikirkan. Nah, kita akan membahas komponen jaringan komputer. Ini ada istilah media transmisi. Transmisi itu maksudnya itu penghubung. Ini merupakan suatu media yang berfungsi untuk menghubungkan antar komputer secara fisik sebagai sarana komunikasi data. Jadi yang bekerja saat kita mengirim data misalnya, saat kita menerima SMS, itu sering disebut dengan istilah transmisi. Kalau kita menerima pesan dari seseorang itu berarti yang bekerja di sana media transmisi, penyampai. Baik itu ada beberapa jenis media transmisi. Ada itu yang berupa kabel. Setelah melalui jaringan telepon rumah. Jaringan telepon rumah kan itu berupa kabel. Bisa kita menerima telepon, bisa kita menerima fax misalnya dari luar itu dengan media ini transmisi kabel. Baru paling banyak ini WiFi. Sekarang WiFi kan di mana-mana, baik kita nongkrong di kafe, di mana-mana sudah menggunakan WiFi. Lagi gratis. Baru ada yang menggunakan satelit. Jadi inilah jangkauan paling besar media transmisi, satelit. Ini ada bisa mencakup satu benua, satu negara, inilah. Ada namanya satelit BRI misalnya, BRI Sat. Jadi yang melayani semua ATM BRI itu BRI satelitnya. Jadi itu menghubungkan antar komputer fisik sebagai sarana komunikasi data. Media transmisi dalam jaringan komputer dibedakan 3 macam, itulah ini. Jadi kalau ada yang nanya berapa media transmisi penyampai data, pengirim data, inilah. Ada media transmisi kabel, ada WiFi, atau wireless, ada media satelit. Itu dia ya, media transmisi 3. Inilah bentuk media kabel. Kabel UTP atau konektor MJ45. Ini digunakan di mana? Di PC, di komputer. Inilah konektornya ataupun penghubungnya. Dari server ke CPU misalnya ini harus menggunakan RJ45. Baru ada media transmisi kabel jenisnya koaksial, konektor BNC. Ini sering digunakan ini untuk televisi ya, karena koaksial dia. Ini bentuknya seperti ini. Mungkin yang anak-anak cowok ini sering kalau misalnya televisinya dulu rusak ya kan, lihat aja ini kabel koaksialnya ada satu kawat di tengah agak besar dia.
Jadi itu untuk penyambungnya ada namanya konektor BNC. Itulah untuk kabel koaksial. Baru FO, fiber optik. Inilah yang paling banyak digunakan sekarang, koaksial, fiber optik. Baik Telkomsel ini lagi mengembangkan ini. Dan sudah hampir diterapkan semua daerah, fiber optik. Kenapa? Karena fiber optik ini tahan terhadap gelombang, tahan terhadap perubahan cuaca, tahan terhadap ini gangguan, misalnya ada gempa, ada cuaca yang agak ekstrim, dia tidak terpengaruh. Pengiriman transmisinya tetap stabil. Makanya sekarang itu menggunakan FO rata-rata ya. Hampir semua menggunakan FO. Inilah untuk kabel penyambungnya ke server ataupun ke PC. Ini jenis-jenis kabel media transmisi. Inilah kabel koaksial. Ini yang dipakai untuk televisi tadi. Mencapai 500 meter. Jadi misalnya kalau televisi itu ada di lantai 1, baru antenanya di lantai 3 misalnya masih bisa dia bersih, jernih gambarnya. Itu kelebihannya. Bisa dikembangkan hingga menjadi 200 meter. Jadi lebih bagus dia daripada untuk jaringan UTP. UTP ini untuk PC tadi, untuk komputer. Dia hanya mencapai 100 meter. Kalau lebih mungkin kita mengakses internetnya sudah agak terganggu. Dan maksimal ada 100-400. Jadi beda sama koaksial ini. Televisi tadi yang dipakai televisi, parabola, ataupun TV kabel. Ini bisa mencapai 2.500 meter dia. Kalau untuk UTP hanya mencapai maksimal 400. Kalau untuk Wi-Fi atau wireless tadi jaringan ini tadi media kabel, sekarang media wireless. Inilah jenis-jenis media wireless. Ada access point outdoor, ada VCI Wi-Fi. Ini VCI Wi-Fi ini untuk komputer ini biasa, untuk CPU yang belum ada Wi-Fi-nya. Jadi kalau misalnya kalian ada PC di rumah, misalnya kalian mau menghubungkan Wi-Fi, ini aja beli ini PCI Wi-Fi. Jadi nanti ada dicolokkan ke port ataupun LAN card, sering juga ini disebut LAN card, local area network card. Jadi tambahan ini di onboard motherboard daripada si CPU. Bisa kalian tambahkan ini, baru untuk mendapatkan WiFi sudah bisa CPU tadi. Ada router WiFi, ada laptop dan PCMI, USB WiFi. Ini dulu sering ini dipakai oleh USB WiFi ini kan banyak dulu ini, baik itu smartphone, Telkomsel, ada juga dulu namanya Bolt daripada produk Telkomsel, baru Excel. Nih, mereknya berbentuk USB, tapi sekarang sudah nggak ada lagi, udah jarang lah pakai USB WiFi. Karena sudah bisa sekarang kan langsung tethering dari handphone. Jadi tidak perlu lagi menggunakan WiFi. Inilah untuk infrastruktur WLAN, Wide Local Area Network. Inilah fungsinya, infrastrukturnya. Jadi untuk dua lab ataupun dua ruangan itu menggunakan namanya access point. BSS with access point. Inilah penyambung lab pertama dengan lab kedua untuk infrastruktur WLAN ya. Kalau untuk LAN tidak perlu menggunakan access point. Baru untuk level WLAN yang lebih luas inilah distribute system, inilah server, baru access point. Inilah lab pertama tadi, lab kedua, lab ketiga. Jadi misalnya kalau lab pertama
agak jauh atau jangkauan daripada si akses point pertama ini tidak lagi bisa diakses lab ketiga ini harus menggunakan akses point. Sama kayak di nongkrong, misalnya di kafe. Itu kan ada batasannya. Ada misalnya dia maksimal 10 meter dari kafe tersebut, 5 meter dari kafe tersebut. Jadi setelah kita bergerak misalnya mau pindah ke kafe berikutnya, tidak bisa lagi. Itu namanya pembatasan. Tapi setelah ini, kalau misalnya ada lagi di lantai 2 dia menggunakan access point. Penyambung namanya ini, penyambung access point. Penyambung daripada sinyal yang tidak bisa lagi dijangkau di lantai 1. Jadi jangan heran kalau misalnya satu server itu bisa dipakai oleh 1 lantai, 2 lantai, itu hanya menggunakan ini access point-nya, access point yang mengantarkan lagi, yang menyambungkan sinyal yang tidak sampai tadi sama kita. Itu kegunaannya, distribute sistemnya. Ada lagi metode jaringan ad hoc. Sering ini disebut dengan MANET, Mobile Ad Hoc Networking, MANET. Ini hampir sama dengan tethering. Ada masternya atau sumbernya. Ada slave ataupun client. Slave. Kalau bahasa Indonesianya slave, budak ya, budak, slave. Ataupun kalau di sini slave ini pemakai atau penerima sinyal, makanya ada di sini antena. Kalau untuk media satelit tadi inilah, ini dipakai untuk komunikasi jarak jauh, antar provinsi, antar negara, dan antar benua. Jadi yang paling besar jangkauan media transmisi inilah, media satelit. Bisa antar benua. Jadi sekarang itu Indonesia sudah ada satelitnya kayaknya. Satelit merah putih. Jadi itulah yang dipakai oleh stasiun-stasiun televisi, stasiun-stasiun swasta. Supaya kita bisa menerima ini siaran-siaran. Makanya kan ada parabola. Itulah yang menangkap satelit, yang menangkap dari dari atas, dari langit lah. Karena di sana ditancapkan ataupun ditempatkan supaya ini pemancarnya tidak terganggu. Seperti BRI satelit kan, di ATM kan pasti banyak ini, kayak bentuk parabola. Jadi semua transaksi di BRI saat itu ada satelitnya yang memancarkan dia ke tiap-tiap ATM. Tapi kelemahan BRI ini sering sistemnya terganggu. Nggak tahu salah di mana, salah letak di satelitnya kah atau salah di penerima ini. Itu dia untuk media satelit jangkauan paling besar. Jadi inilah komponen-komponen pendukung kenapa kita bisa mengakses internet di jaringan komputer, di sistem jaringan komputer. Inilah komponen pendukung. Ada hub, ada switch, ada repeater, mengulang. Ada bridge itu kan jembatan, penghubung. Ada router itu sama kayak mikrotik kalau pernah dengar. Baru kalau di produk lain itu ada namanya Cisco. Cisco itu hampir sama dengan router tapi jarang dipakai. Kenapa? Karena Cisco jauh lebih mahal daripada ini mikrotik. Ada PC, itu komponen paling utama juga ini ya, PC. Komputer, PC, personal komputer. Kalau tidak ada komputer, mungkin kita bisa mengakseskan. Baru sistem operasi, SO. Harus ada sistem operasinya biar bisa kita pakai komputernya. Dan nanti protokol pendukung. Protokol pendukung banyak itu ada IP address, ada MAC-V, ada default gateway. Inilah komponen pendukungnya. Inilah hub tadi, hub. Hub mengirim paket ke semua komputer yang dihubungkan ke hub tersebut dengan sifatnya aktif, pasif, intelijen. Jadi inilah gambar hub. Kalau belum pernah lihat, inilah gambar hub. Ini ada 8 port.
Kadang ada 12 port. Port maksudnya apa? Hole-nya atau lubang. Jadi ke sinilah ditancapkan IRJ45 dari modem masuk ke hub, baru dari hub ini masuk ke IRJ45. Inilah yang menyalurkan ke PC. Inilah yang menyalurkan transmisi data, apa yang kita akses, apa yang kita buka di komputer, inilah yang mengalirkan. Ini menguatkan sinyal, repeater. Tidak menguatkan sinyal, hanya menurunkan. Jadi inilah apanya sifat-sifatnya. Intelijen mempunyai fungsi tambahan seperti switch. Bisa juga ini switch pembagi tiap PC supaya PC-nya tidak saling berebut. Itulah gambar repeater hub. Untuk repeater ini, repeater adalah komponen dari satu jaringan yang bertugas untuk menguatkan data sinyal yang dilewatkan pada jalur tersebut. Mengulang. Jadi kalau misalnya kita jauh, misalnya Muhammad Fahmi kan ada kafe 3 meter dari rumahnya, ataupun tiga rumah dibatasi rumahnya, beli aja repeater ini. Kalau dia mau ngasih passwordnya, beli repeater, baru tancapkan di rumah kedua, bisa kau akses dari apanya dengan kuat. Ini bertugas untuk menguatkan data sinyal. Tinggal masukkan IP sama passwordnya, udah bisa nanti kuat sinyal daripada sumber WiFi tersebut. Itulah fungsi repeater. Inilah repeater. Menghubungkan ini. Kalau misalnya di sini baris pertama ini agak jauh, jadi yang menghubungkan ke baris kedua ini kan ada repeater ini ya. Jadi bisa dipakai sama kualitasnya dengan baris pertama ini ke baris kedua. Tidak ada bedanya. Mengulang, menguatkan. Baru bridge. Yang ketiga ada bridge. Bridge dan switch adalah perangkat komunikasi data yang beroperasi secara prinsip pada lapisan kedua. Data link layer pada model OSI. Operasi System Interconnection yang pertemuan pertama ya, OSI. Jadi ini 7 layer kan 7 layer. OSI itu ada 7 layer. Jadi data link itu ada di layar kedua. Ciri khususnya itu menggunakan protokol yang sama. Manfaat bridge meningkatkan kinerja jaringan karena dapat mengatur traffic dalam segmen yang kecil. Jadi kalau misalnya ada orang yang banyak mendownload, banyak pakai bandwidth, yang mengatur ataupun meningkatkan kinerja daripada si router ini adalah bridge. Bridge mempunyai kecepatan yang lebih tinggi daripada ini repeater bridge, namanya bridge, jembatan penghubung antara host pertama dengan host kedua. Ini ada bridge. Bridge ada 2 macam. Ada bridge lokal, ada bridge remote. Bridge lokal itu menghubungkan 2 jaringan LAN. Jaringan LAN kan misalnya jaringan LAN itu local area network, lab pertama dengan lab kedua. Itu yang menghubungkan bridge, itulah penghubung. Supaya sinyalnya kuat. Nih, menghubungkan 2 jaringan LAN secara langsung pada area yang sama. Misalnya bridging antar gedung yang berdekatan. Itulah fungsi bridge. Bridge remote menghubungkan 2 jaringan secara fisik berjauhan. Ini sering juga ini dipakai. Kalau misalnya kita lupa mematikan komputer di kantor, bisa kita remote dengan bridge remote. Bisa kalau kita tahu IP address-nya misalnya, bisa kita matikan sendiri. Atau bisa menggunakan dengan aplikasi. Ada aplikasi apa itu ya? Bisa meremote dari jarak jauh dia. Tapi harus diinstal ya. Harus diinstal di apa misalnya di Pakam sama di Medan, harus diinstal aplikasi tersebut di 2 PC tersebut. Tidak boleh tidak. Dan posisinya hidup supaya bisa kita kerja dari Pakam, bisa kita kerjakan apa yang menjadi
Misalnya mematikan komputer yang di Medan, bisa dengan remote tadi. Bisa dengan mengerjakan laporan misalnya tiba-tiba lupa mengirim, bisa kita buka, lalu kita kirimkan dengan remote ini, bridge remote. Ataupun dengan aplikasi sekarang sudah banyak itu. Implementasi yang dilakukan biasanya menggunakan kabel telepon dan modem atau perangkat nirkabel. Nirkabel itu kan wireless. Jadi bisa menggunakan kabel, bisa menggunakan semualah. Yang penting dia terkoneksi ke jaringan. Kalau tidak ada internet, nggak mungkin bisa mengakses. Inilah daripada bridge. Inilah local bridge. Ini penghubung antara lab 1, lab kedua misalnya, gedung pertama, gedung kedua. Kalau untuk bridge ini bridge remote ataupun remote jarak jauh. Inilah gambarannya. Bisa remote pertama, bisa dipakai untuk remote kedua ini. Baru ada switch. Menggunakan alamat network yang sama pada port. Kan hampir sama switch sama ini hub tadi. Membuat tabel berdasarkan alamat MAC. MAC, Media Access Controlling. Itu MAC biasanya otomatis itu kalau kita membuka aplikasi daripada Mikrotik. Memfilter lalu lintas jaringan berdasarkan informasi MAC. Ini misalnya memfilter, menyaring. Jadi dia otomatis menyaring siapa yang bisa masuk misalnya ke sebuah jaringan. Siapa yang bisa masuk harus menggunakan user atau password. Selain daripada itu tidak boleh masuk. Jadi inilah yang memfilter lalu lintas. MAC, nomor ini biasanya berupa MAC, Media Access Control. Baru memforward lalu lintas berdasarkan frame. Melanjutkan forward, melanjutkan lalu lintas. Baru melanjutkan lalu lintas broadcast. Broadcast tahu kan? Satu ke banyak. Dulu BlackBerry sering dulu namanya istilah broadcast. Berarti kita mengirimkan pesan dari kita ke banyak. Bisa sekali pesan, satu pesan itu menerima itu ada bisa sampai 10 orang. Itu namanya istilah broadcast. Ada juga anycast. Ada multicast. Multicast dari banyak ke banyak. Ada kalau satu monocast. Baru bekerja di lapisan data link OSI, Operasi System Interconnection. Itulah untuk prinsip switch. Inilah gambaran switch. Ada LAN switch, menghubungkan, penghubung juga. Nih, penghubung dari beberapa PC. Kalau untuk implementasi switch dalam LAN itu inilah. Misalnya jaringan LAN di sebuah lab. Inilah implementasi LAN-nya. Inilah switch. Baru bisa dibagi ke host. Bisa dibagi ke host B, ke host C, ataupun sampai N. Kalau misalnya ada 48 port, switch-nya berarti bisa sampai 48 klien yang memakai, user yang memakainya. Ada juga jenis-jenis port switch ini, ada yang 1000 Mbps, ada yang 1 giga, ada yang kecil, ada yang hanya 500 MB, tergantung ini modelnya, tergantung bentuknya. Router merupakan hardware yang berfungsi untuk menghubungkan dua network atau lebih yang berbeda. Jadi ini fungsi router ini menghubungkan dua network atau lebih, dua jaringan yang berbeda ya. Jadi tidak harus sama. Kalau misalnya ISP-nya Telkomsel ataupun Excel ataupun penyedianya lintas harta yang bisa dihubungkan dua network, dua jaringan yang berbeda ataupun lebih, baru menggunakan alamat network yang berbeda pada semua port.
membuat tabel berdasarkan alamat layer, baru memfilter, memblokir lalu lintas alamat yang tidak diketahui. Jadi kalau tidak kita mengaksesnya, tidak ada username ataupun kita tidak terdaftar di jaringan itu, ini langsung otomatis diblok, memblokir lalu lintas alamat yang tidak diketahui. Itulah fungsi utama daripada router. Baru komponen berikut ada komputer. Jadi dalam sistem komputer ini yang sangat-sangat penting ini juga komputer. Kalau tidak ada komputer, bagaimana cara mengakses jaringan? Jadi komponen pendukung utama juga ini terdiri hardware dan software. Harus ada CPU-nya kan, harus ada software-nya biar bisa kita berinternet pria. Kalau tidak ada ini yang dua ini, untuk apa internet? Jadi makanya dibuat ini komputer termasuk juga pendukung dalam sebuah jaringan. Berfungsi untuk menjalankan software, ini hardware. Harus ada hard disk kan, harus ada prosesor, harus ada RAM, harus ada keyboard, harus ada mouse, supaya ini bisa menjalankan sistem operasi. Sistem operasi kan ada Windows, Linux, FreeBSD, OpenBSD, dan lain-lain. Jadi inilah yang pendukungnya untuk komputer, untuk jaringan. Untuk modem, ini internal, ada internal modem, ada eksternal modem. Kalau internal modem, ini bisa tadi hampir sama dengan LAN card ini, LAN card. Jadi bisa kita ada slot ekspansi PCI. Itu tadi kalau bisa, kalau CPU klien tidak bisa WiFi, ini aja beli aja namanya di online itu udah banyak LAN card internal. Jadi komputer itu kan kalau tidak ada internet kurang berguna. Jadi kalau ada yang menganggur komputernya di rumah, pengennya bisa internet, beli aja LAN card. Ini lokal area internet di modem internalnya. Kalau modem eksternal banyak, ada menggunakan Volt, ada menggunakan produk Excel, produk Smartfren, Telkomsel, banyak ini internal, eksternalnya. Lalu komponen pendukung ada sistem operasi. Sistem operasi sudah tahu lah semua ya. Itulah komponen pendukung. Untuk protokolnya ada TCP/IP, Ethernet protokol, ketiga, SMPT, NetBUI. Ini contoh aplikasinya, NetBUI dan lain-lain. Ini contoh protokol dalam Windows. Contoh protokol pendukungnya. Kalau kalian klik kanan di sebelah kanan komputer, ada berbentuk jaringan, klik kanan, properties, baru klik ini, langsung keluar ini otomatis. Tapi kalau sebelum terinstall software daripada si laptop ataupun komputer, ini belum ada. Harus ada software LAN card sama WiFi, WLAN, harus lengkap terinstall. Itulah komponen pendukung daripada kita mengakses sebuah jaringan komputer. Jadi tidak sesederhana kita memakai komputer. Misalnya kita masuk lab, kita bisa langsung berinternet. Ternyata inilah komponennya, inilah pendukungnya kenapa kita bisa berinternet di sana. Ada jalur-jalurnya, ada pembagian, ada fungsi masing-masing daripada internet. Fungsi daripada ini hub, switch, repeater, bridge, router, PC, sistem operasi, baru protokol pendukung. Kalau tidak ada hub, bagaimana cara membagi internetnya? Kalau ada router, bagaimana cara memfilter? Kalau tidak ada PC, bagaimana kita berinternet? Jadi ini semua saling berhubungan, saling membutuhkan. Itulah komponen
pendukung dan kabel ini ada media apa kabel koaksial, UTP itu ya harus ingat itu apalagi untuk jurusan-jurusan komputer. Kabel untuk menghubungkan internet namanya UTP. Ada lagi STP tapi sekarang udah banyak yang 7 warna itu ya. 7 warna. Harus ada itu untuk membuat sebuah jaringan komputer. Harus, tidak boleh tidak. Kalau untuk kabel koaksial ini televisi tadi fiber optik untuk apa ini perusahaan. Tapi yang paling banyak ini digunakan di kampus inilah kabel UTV. Kalau fiber optik hanya untuk perusahaan. Oke, ada yang mau ditanya-tanya di ini komputer komponen. Tinggal 1 menit lagi waktu kita. Pak, izin menyampaikan Elvira Rosa dia sedang ujian diklat katanya. Siapa? Elvira Rosa sedang ujian diklat. Apa dia? Dia apa? PNS dia? Enggak, dinas perindustrian pelatihan gitu Pak. Oh, apa namanya tadi? Elvira Rosa Pak. Elvira Rosa. Kau udah sarapan Aulia Audi? Kok lemah sekali? Kok kayak banyak bebanmu sekarang? Apa? Udah tinggal 2 minggu lagi apa mau paketmu? Tapi siapnya kalian semua kan? Nggak terasa ya udah 2 tahun aja online ya. Iya, Pak. Terasa di paket, Pak. 4 semester online, 4 semester lah apa. Jadi Iya, apa yang kau dapat selama